warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Milatika Sana akan mempresentasikan hasil resum dari jurnal Natasha Narufa Ojia yang berjudul Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI serta pengangkatan anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 28 April 1945. Diumumkan oleh Komandan Pasukan Jepang di Jawa, yaitu Jenderal Kumakichi Harada. Tujuan pembentukan BPUPKI tak lain untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945. Mempelajari dan meneliti sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koizumi memberikan janji di depan sidang parlemen Jepang. Janji beliau berupa Indonesia akan diberi izin untuk merdeka. Namun ada tujuan khusus dari janji Perdana Menteri Jepang ini. Ternyata hal itu merupakan salah satu strategi agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan mau membantu Jepang melawan sekutu. Yang kedua, sejarah persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Shuosangi Inn di Jalan Pejamben 6 Jakarta atau sekarang Gedung Pancasila. Persidangan BPUPKI dilaksanakan dengan pengibaran bendera Hinomaru oleh A.G. Pringgodito yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Toyohito Masuda. Selama 4 hari sidang, tercatat 46 pembicara sesuai dengan pengumuman Shimoyoku BPUPKI, tetapi yang tercatat oleh Harian Asia Raya Jakarta dan Sinar Baru Semarang hanya 30 orang pembicara. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan 5 asas, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan. Tanggal 31 Mei 1945, Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 asas pula yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. 5 asas dari Soekarno tersebut, Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosialisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan berbudayaan. 3. Sejarah persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang pertama berakhir, hasil sidang kedua adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, Bentuk Negara, Pernyataan Merdeka, Wilayah Negara, dan Kewarganegaraan Indonesia. Akhirnya BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumus dasar negara yang terdiri dari 9 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Bahar, Abi Kusno Tokrosojoso, Agus Salim, dan Maramis. Terjadi perbedaan pendapat. Ketua BPUPKI Rajiman Widodiningrat meminta anggota untuk memperbaiki rumusan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar. Para daerah menyatakan setuju dengan rumusan, namun ditambah rasa terima kasih kepada Jepang. Sidang lanjutan tanggal 11 Juli 1945 ada perdebatan soal Piagam Jakarta. Ia mengingatkan ini bisa mengancam penganut agama lain dan adat istiadat. Pandangan ini diamini oleh Wongsonegoro dan Jatiningrat. Menanggapi ini, Agus Salim menjamin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim mengatakan pengesahan syariat kepada penganut Islam tak akan terjadi karena prinsip permusyawaratan.
akhir sidang PBBKI pada tanggal 16 Juli 1945. PBBKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangan memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaannya memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia antara golongan nasionalis dengan golongan Islam. Piagam Jakarta ada perumusan dan sistematika Pancasila yang telah dibahas dalam Piagam Jakarta, kemudian diterima oleh Badan Penyidik dalam sidangnya yang kedua, yaitu pada tanggal 14 sampai 16 Juli 1945. Yang kelima, pembentukan PPKI. Setelah PPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang lalu membentuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Junbian Ikai. Organisasi ini juga dibentuk dengan tujuan untuk dapat menarik simpati berbagai golongan yang ada di Indonesia supaya mereka mau membantu Jepang dalam perang Pasifik, yang dimana kedudukan Jepang saat ini semakin terdesak. PPKI diresmikan oleh Jenderal Toraji pada tanggal 9 Agustus 1945. Peresmian ini dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raja Diningrat. Tugas PPKI adalah seluruh persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia sudah diserahkan pada PPKI. Selanjutnya, PPKI berkewajiban untuk meyakinkan masyarakat terkait kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan sidang 3 kali. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus dengan keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi. Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan putusan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia. Yang terakhir, rumusan akhir yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum pengasahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus, sudah dirumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni, yang isinya hampir sama dengan Pancasila yang ada saat ini. Hanya saja sila pertama berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, karena keberatan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan akhir Pancasila disebarluaskan agar bangsa Indonesia mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Kemerdekaan Indonesia disiarkan di berbagai radio dalam negeri hingga luar negeri. Seluruh Indonesia merdeka. Indonesia mengalami fase orde baru yang menggantikan orde lama. Pancasila yang baru yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kesempatan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.